Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa nasaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa adlima wa udlama aw ajhala yujhal alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku, ibu-ibu, bapak-bapak, hafizakumullah, semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kumpulnya bapak-bapak, ibu-ibu di masjid ini, di majelis kita ini, menjadi mudahnya jalan kita menuju surga Allah Rabbul Alamin. Berdasarkan hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang semangat untuk berjalan ke sebuah majlis, yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu di dalamnya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan dia ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk hadis tersebut, amin ya rabbal alamin. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah. Dengan lisan selalu kita ucapkan kalimat terbaik, hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan terbaik pula, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal soleh, dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tema tafsir kita, tematik itu temanya, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Ini cuplikan syair lagu nasional kita, Pak. Lagu syukur. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Syair terakhir itu yang saya ingin bahas, Pak. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Siapa yang ngarang lagu ini, Pak? Bu, siapa yang ngarang? Siapa? Hamutahar. Hamutahar. Dulu guyonane konco-konco pas waktu sekolah dasar, Pak. Hamutahar ya haji. Haji Mutahar. Kita mengira Hamutahar itu ya muslim gitu kan ya. Dalam perjalanan kita dewasa, terus kita belajar, ternyata saya renungin gitu kan, ini luar biasa nih yang ngarang ini kan, siapa yang ngarangin gitu kan ya, karena religinya bagus kan, religinya bagus. Siapa yang ngarang? Ternyata yang ngarang ini muslim. Ha itu bukan Haji ternyata, Husain bin Salim bin Ahmad Al-Mutahhar. Dan Al-Mutahhar itu marga dari kalangan Bani Alawi yang kita kenal dengan Ba'alawi. Jadi Ba'alawi kayak Al-Jufri itu Ba'alawi ya kan, Al-Jufri, As-Segaf, Al-Qaf, Al-Attas ya, Ba'agil itu kan ya, Asyihab. Nah, termasuk Al-Mutahhar. Berarti Husain bin Salim bin Ahmad Al-Mutahhar ini kalangan Ba'alawi gitu kan, Habaib gitu kan, Habib Pak.
Habib. Jadi Habib yang seniman saat itu kan ya, yang dipercaya oleh Bung Karno untuk menyusun lagu-lagu yang heroik, lagu-lagu kebangsaan. Karena dia Habib, ya lagu-lagu kebangsaannya itu ya religi banget. Dan yang menarik yang perlu kita kaji ini Pak, nanti saya kaitkan dengan tafsir ayat Al-Qur'annya. Lagu syukur tadi yang kita lakukan itu Pak, itu dikarang oleh beliau tahun 46. Tahun 46. Dan ternyata beliau juga punya karangan yang juga heroik, viral, dan menjadi lagu nasional juga. Dan dikarang beberapa bulan setelah kemerdekaan, tahun 45. Sebelum mengarang munculnya lagu syukur ini. Ya. Muncul lagu syukur, yaitu hari kemerdekaan. Ya kan? Hari kemerdekaan itu Pak. Kan setiap Agustus mesti, booming kan. Gimana lagunya? 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan. Yang dulu lah ngono Pak. Guyon Pak, enggak bawa akhirnya direkam rubah-rubah enggak. Yang benar 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Dan itu ternyata heroik banget kan. Itu disusun oleh beliau, dikarang oleh beliau tahun 45. Kemudian beliau ngarang lagu syukur itu tahun 46, setahun setelah itu. Saya merenung ini ya, kok bisa ya ini nek gak uang ngerti agama gak ngono itu kan ya. Berarti ini seniman yang ngerti agama Pak, memberikan pesan kepada kita generasi-generasi berikutnya di kemerdekaan ini. Kalau bisa kemerdekaan itu diisi dengan kesyukuran gitu kan. Jadi mari merdeka, ojo euforia, mari merdeka, ojo lali, ambil kayak kemerdekaan. Sinten Allah. Karena itu dibuatlah lagu syukur dengan lirik terakhir itu, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Ini menurut saya bagus itu Pak ya, kita angkat gitu kan ya. Karena itu saya kaitkan dengan 2 ayat nanti Pak tentang syukur ya. 2 ayat, 2 surat yang berbeda ya. Yang pertama mungkin pernah saya bahas setahun atau 2 tahun yang lalu, yaitu surat An-Nisa ayat 147. Surat apa? An-Nisa ayat 147. Nanti kita coba bahas itu. Surat An-Nisa itu terletak di juz kelima ayat terakhir. Jadi Bapak bisa buka juz 6 langsung. Samping kanan itu adalah lembaran terakhir dari juz 5. Di paling bawah itu ayat terakhir. Ayat terakhir dari juz 5 itu adalah surat An-Nisa ayat 147. Begitu Pak ya. Nah, nanti saya gabungkan, saya padukan, saya coba kolaborasi tafsir dengan surat Ibrahim ayat 7. Surat apa? Ibrahim ayat 7. Surat Ibrahim itu surat 14 Pak. Ayat 7. Surat berapa? 14 ayat 7. Surat Ibrahim ayat 7. Yang menarik Pak, yang menarik ya. Surat Ibrahim tadi surat keberapa? 14 ayat 7. Berarti ini digabung 147. Itu setara dengan surat An-Nisa 147. Ya, podo-podo 147-nya ini kan ya. Cuman An-Nisa 147, kalau ini 14:7 begitu ya. 14:7 itu 147. Ya, ini taatin yang Jawa kan begitu. Ini seolah-olah 2 ayat ini menjadi pusara yang mengalir energi syukur Pak di 2 ayat ini. Artinya Bapak-bapak kalau paham 2 ayat ini, insya Allah memiliki energi syukur yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Yang kalau ada energi syukur itu justru akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Mari kita coba bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas surat apa tadi? An-Nisa ayat 147. Bunyinya begini, Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima." Mari kita coba terjemahan pakai terjemahan saya Pak ya, karena saya bisa bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Pakai terjemahan saya. Ma itu ada 2 kemungkinan. Ma bisa berarti lin nafi, yaitu artinya tidak. Dan ma bisa berarti lil istifham, yaitu pertanyaan. Kalau ma itu artinya tidak, maka terjemahnya Allah tidak akan. Betul? Ada yang terjemahnya Allah tidak akan?
Atau kalau ma itu istifham, pertanyaan, maka terjemahannya adalah mengapa Allah menyiksa kalian, kan itu kan ya. Dan itu tidak salah Pak. Jadi jangan sampai kemudian oh ini aplikasi toko Yahudi terjemahan dirubah-rubah. Anda itu memang bahasa Arabnya memang ada dua kemungkinan terjemahan. Yang pertama, Allah tidak akan menyiksa kalian. Yang kedua, mengapa Allah menyiksa kalian. Itu sama lah Pak ya, nanti sama. Baik, kita coba pilih yang tidak Pak ya. Kita pilih yang tidak. Berarti ma sudah kita ambil, makna yang kita ambil apa? Tidak. Berarti Allah tidak mengazab kalian. Saya menggunakan istilah azab karena di ayat itu istilahnya apa? Azab ya. Terjemahnya apa? Nyiksa. Azab Pak, kita bicara azab ya. Ain, zal, alif, ba, azab. Bi azabikum di situ kan ya. Azab itu Pak ada dua tempat, ada dua kemungkinan azab itu. Pertama azab di akhirat, yang kedua azab di dunia. Kan begitu ya? Saya ingin tanya, kalau azab di akhirat apa artinya? Terjemahnya. Azab di akhirat apa? Apa azab di akhirat itu Pak? Neraka. Ini neraka tuh. Di akhirat kan yang azab itu neraka, gak ada lagi Pak. Apa? Saya ingin tanya. Iya, kan di neraka kan tidak diperhatiin, tidak dihargai, ya, dihina. Kan di neraka itu Pak. Di luar neraka enggak ada, enggak. Di luar neraka ya enggak ada, berarti surga. Di akhirat cuma ada dua tempat Pak. Kalau nikmat di mana? Surga, ya kan? Nikmat surga. Kalau azab di mana? Neraka. Jadi kalau azab kita artikan neraka, maka terjemahnya begini. Ma yaf'alullahu bi'azabikum, Allah tidak akan memasukkan kalian ke neraka. Gitu tuh Pak bahasanya. Paham ya? Oke. Sekarang kalau azab di dunia itu apa artinya? Azab di dunia. Jadi azab itu secara bahasa artinya apa tadi? Siksaan. Jadi azab di dunia itu adalah segala sesuatu yang memunculkan siksaan Pak. Ketersiksaan baik batin maupun pikiran maupun fisik. Contoh, Bapak naik mobil terjebak macet Bu di tol. Wis kebelet nguyu, bensin mente, akhirnya AC-nya dimatiin karena mesinnya tambah overhaul, panas, kan begitu kan ya. Sumuk, kebelet, lapar, tersiksa enggak? Itu namanya azab. Itu namanya apa? Azab. Semua hal yang melahirkan ketersiksaan itu namanya apa? Azab, saudara. Anak opnam, ya, batin tersiksa enggak ngelihat anak sakit Pak? Itu siksa. Istri sakit ya, ya batin mungkin wajah kelihatan enggak sedih, tapi yo batin yo mikir itu Pak ya. Nah itu namanya apa? Tersiksa. Suami nggak pulang-pulang Bu, tersiksa nggak? Orang Pak Ustadz pokoknya mulai nggak duit, bener loh. Mulai. Tapi suami nek nikah lagi Bu, tersiksa nggak? Tersiksa Bu? Oh tersiksa, benar. Batin tersiksa. Dibentai pimpinan di kantor, tersiksa kan Pak? Ada problem dengan konco kantor, tersiksa. Ada urusan dengan aparat, tersiksa. Dipanggil jadi saksi, tersiksa. Loh iya loh Pak, dipanggil jadi saksi, wis tersiksa Pak. Apalagi kalau saksi ini bukan saksi ahli. Saksi ahli malah dapat duit ya kan ya. Loh iya, untuk saksi ahli dapat duit Pak, karena dia dibayar untuk memberikan persaksian secara keahlian, profesionalitas. Tapi ini ikut saksi bagian daripada perkara, wah pusing. Karena kalau udah saksi sebentar lagi jadi apa? Tersangka Pak. Mungkin bisa jadi saksi jadi tersangka. Udah stres duluan. Apalagi
sebagai saksi dipanggil bukan setengah jam, 1 jam Pak. Ada yang 7 jam, ada yang 12 jam, apa gak budek gitu kan ya. Tersiksa Pak. Itu namanya apa? Azab. So, paham sih? Coba kita terjemahkan. Ma yaf'alullahu bi'azabikum, berarti terjemahnya begini. Allah tidak bakalan ngasih masalah yang membuatmu tersiksa. Kan begitu? Ya kan? Allah tidak bakalan ngasih musibah yang membuatmu tersiksa. Allah tidak bakalan ngasih problem yang membuatmu tersiksa. Allah nggak kasih bala yang membuatmu tersiksa. Begitu terus Pak. Jadi nek digabung dengan yang pertama tadi, Allah nggak bakalan memasukkan kamu neraka di akhirat dan tidak bakalan di dunia Allah beri kamu masalah yang menyiksa hidupmu. Begitu Pak. Lanjutin ayatnya. Gimana supaya nggak dapat masalah, nggak dapat azab di dunia dan di akhirat? In syakartum wa amantum. Kalau kalian, jika kalian apa? Bersyukur dan beriman. Artinya Pak, Ibu, dengan syukur bisa tolak bala, kan begitu. Dengan syukur bisa membuat nama kita tak terdaftar di neraka. Dengan syukur. Dengan syukur membuat masalah kantor selesai. Gitu kan ya. Dengan syukur gitu kan ya, urusan rumah tangga ya biasa saja. Itu dengan syukur gitu loh. Azab itu tertolak Pak, azab itu nyingkir pelan-pelan. Itu dengan kekuatan syukur. Nah sekarang pertanyaannya, ini yang saya kaitkan dengan Ibrahim ayat 7 nanti. Terus Ustadz, apa hubungannya syukur kita dengan tolak bala? Kan begitu ya? Hubungannya ini apa sih Pak Ustadz? Awalnya dhewe syukur, terus masalah itu nggak menyiksa kita, itu. Bukan nggak ada masalah, setiap orang pasti ada masalah. Apakah masalah itu membuat kita tersisa atau tidak, itu urusan sikap kan sebenarnya itu kan. Terus kenapa Ustadz dengan kita bersikap syukur, masalah itu nggak membuat kita tersiksa? Dengan sikap kita syukur, musibah itu nggak membuat kita tersiksa. Apa hubungannya Pak Ustadz? Hubungannya penjelasannya di Ibrahim ayat 7. Sekarang buka Ibrahim ayat 7. Oke, buka Ibrahim ayat 7. Ya, ketemu? Nah, baik. Ibrahim itu surat yang ke-14 ayat 7. Mari kita coba baca ya. Allah berfirman begini. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Allah berfirman. Jadi begini Pak ya, pakai terjemahan saya ya. Bapak nanti kalau ngaji Al-Quran ketemu kata-kata it, ingat Pak ya. Kalau ketemu it, itu artinya kalimat setelah it itu sudah terjadi Pak. Ya, saya ulang. Kalau Bapak ngaji terus baca wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala, it ya, ada kata it, bukan idza ya, bukan idza tapi it, hamzah zal sukun, it ya. Maka setelah kalimat it itu sudah terjadi past tense. Bisa dimengerti? Mari kita coba lihat di Ibrahim ayat 7. Wa it, setelah it ada kalimat apa? Ta'adzana rabbukum. Nah, ta'adzana rabbukum itu sudah terjadi Pak. Jadi terjemahannya, ingatlah ya Rasulullah, sudah pernah saya umumkan. Begitu tuh bahasanya Pak. Ingatlah ya Rasulullah, sudah pernah saya proklamirkan, sudah pernah saya deklarasikan, sudah pernah saya publish apa yang diproklamirkan oleh Allah, apa yang dipublish oleh Allah Pak. Apa teks proklamasinya yang sudah diproklamirkan oleh Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini keren Pak. Itu proklamasinya Allah. Allah sudah memproklamirkan
Bagaimana luar biasanya syukur itu. Kata Allah, la in syakartum. Ini sudah diproklamirkan. Kalau kalian benar-benar bersyukur, la azidannakum. Sungguh aku akan tambah nikmat kepada kalian. Sungguh aku akan tambah apa? Nikmat kepada kalian. Perhatikan Pak, ya ini sekedar ilmu saja buat Bapak, nggak usah terlalu dipikir dalam-dalam, ya sekedar tahu saja Pak. Ketika Allah memperbicarakan terkait dengan diri Allah Pak, di Al-Quran, itu kebiasaan atau terkadang Allah menggunakan kata-kata kami ya, kami ya. Seperti misalnya ketika Allah menurunkan Al-Quran, Allah menggunakan kata-kata kami, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, atau inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu Allah menggunakan kata kami. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi, di malam Al-Qadar. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang menjaga Al-Quran. Allah menggunakan kata apa? Kami. Atau Pak, biasanya juga berkaitan dengan pembagian rezeki. Itu Allah menggunakan kata-kata kami. Nahnu narzukukum wa iyyahu. Kami yang membagi rezeki kepada kalian dan kepadanya. Nya itu anak. Ini ada orang yang khawatir anaknya nggak dapat rezeki, padahal Allah yang sudah membagi rezeki. Kata Allah, kami yang membagi rezeki untukmu dan untuk anakmu. Jangan khawatir, gitu maksudnya. Ada ayat lain misalnya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi kehidupan itu di dunia. Ma'isyah itu sudah dibagi sama Allah. Ini kaya, ini miskin, sudah dibagi sama Allah. Yang bagi siapa? Kami Pak. Allah kami. Atau ketika Allah menguji kita Pak, Allah juga menggunakan kata-kata kami. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami uji kalian. Uji itu Allah menggunakan kata apa? Kami. Atau Allah misalnya menciptakan manusia, Allah menggunakan kata kami. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ fi ahsani takwim. Itu Allah menggunakan kata-kata kami. Atau menurunkan hujan Pak, Allah juga menggunakan kata-kata apa? Kami. Nah pertanyaannya, kenapa Pak Ustadz? Kan begitu kan ya. Nah dalam bahasa Al-Quran dan beberapa kajian tafsir, ketika Allah menggunakan kata-kata kami Pak, itu Allah ingin ngasih tahu kepada kita bahwa dalam persoalan tersebut Allah melibatkan makhluk yang lainnya. Dalam persoalan tersebut Allah melibatkan makhluk lainnya. Contoh tadi apa? Yang pertama tadi apa? Turunnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran menggunakan kata kami kan? Berarti Allah melibatkan makhluk yang lain. Siapa yang dilibatkan oleh Allah terkait turunnya Al-Quran? Jibril. Jibril Pak. Nggak langsung Allah Pak, Jibril gitu kan ya. Terus di situ juga disebutkan wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran. Allah menjaga Al-Quran menggunakan kata-kata kami. Artinya Allah melibatkan makhluk lain. Siapa yang dilibatkan oleh Allah ketika menjaga Al-Quran? Manusia. Siapa manusia? Hafidul Quran. Itu termasuk menjaga Al-Quran Pak. Negano hafidul Quran ya habis itu Al-Quran. Nah Allah menganugerahkan kemampuan ke kaum muslimin bisa menghafal Al-Quran. Bukan hampir ya, hampir semua orang Islam tuh hafal Al-Quran Pak. Cuman kuantitinya berbeda-beda. Ada yang hafal, iya, iya bener Pak. Kita ini semua sudah hafal Al-Quran, ya toh. Cuman kuantitinya yang berbeda-beda. Ono sing hafal 30 juz, ya toh. Ono sing juz 30. Ya toh, ono sing juz 28, 29, 30 kan. Ada yang juz 1, juz 2.
Tapi beberapa surat semuanya hafal. Ono sing hafal surat Yasin, nek bareng-bareng. Nek bareng-bareng Pak, maca bareng misalnya hafal koyo yo ngono Pak. Tapi culno ngono Pak, ya glagapen nang sumandek biasane. Tapi kan hafal nek bareng-bareng to, hafal iso melok nek wong gitu karena kebiasaan itu. Maca Al-Fatihah ya hafal itu. Kulhu sapa sing enggak hafal ya kan. Masya Allah luar biasa. Tidak ada kitab suci yang kayak begitu tuh kecuali Al-Qur'an Saudara. Nah, itu berarti Allah menjaga Al-Qur'an lewat apa? Makhluknya, yaitu lewat hufaz, yaitu orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Allah membagi rezeki kan juga Allah menggunakan kata kami tadi kan ya. Nahnu narzukukum, kami yang membagi rezeki kalian. Alladzina yunfikuna mimma razaqnahum, sebagaimana yang kami rezekikan kepada mereka ya kan ya. Kami rezekikan. Melibatkan siapa Allah dalam membagi rezeki Pak? Malaikat ya. Terus juga melibatkan siapa? Perusahaan Pak, melibatkan bos, melibatkan macam-macam yang dilibatkan sama Allah. Allah menguji kita Pak pakai kata-kata kami juga kan? Allah menguji kita pakai kata-kata apa? Kami. Allah melibatkan siapa ketika nguji kita Pak? Ya macam-macam gitu. Ibu diuji Allah lewat siapa? Bojo, ya toh, bojone ngamukan, toh, ya kan? Berarti jenengan diuji sama Allah lewat siapa? Suami. Bapak diuji juga bisa lewat siapa? Istri, kan begitu. Istri sakit itu kan juga ujian dari Allah kan lewat istri ya. Kita harus sabar kan begitu ya kan ya. Bapak istri juga diuji lewat suami sakit itu diuji. Makanya saya sering nasihatin orang itu kepada orang yang sehat itu yang lapor iki sakit sing sabar. Justru sing harus super sabar itu sing gak loro. Sing gak loro itu harus super sabar. Karena biasanya sing gak loro iku sing ngamukan, Pak. Nek wis sing loro iku wis pasrah, ya pemane yang loro ya pasrah. Sing gak pasrah iku sing gak loro. Nah, inilah ujian itu kan melibatkan siapa? Manusia, Pak. Kadang-kadang ujian itu melibatkan bis, Pak. Iya, ujian itu melibatkan bis. Wis menek nang bis, Pak. Ngetemi suwe 2 jam 3 jam. Kon jenenge dilibatkan bis itu kan. Itu, Pak. Jadi urusan rezeki, urusan ujian, urusan Al-Quran, hujan turun pun Allah melibatkan awan, angin, macam-macam itu Pak. Sehingga muncullah sunnatullahu hujan. Allah menciptakan manusia juga melibatkan siapa? Manusia lain, makhluk lainnya, kan begitu Pak, Ibu. So, seperti itu. Tetapi Pak, nanti di Al-Quran Bu, Pak, Ibu, Bapak juga menemukan Allah tidak menggunakan kata kami, tapi Allah menggunakan kata-kata aku, saya. Itu biasanya satu urusan ibadah, Pak. Allah pasti menggunakan kata-kata apa? Aku. Urusan eling sama Allah, zikir, Pak, itu pasti Allah menggunakan kata-kata apa? Aku. Urusan bersyukur itu pasti Allah menggunakan kata-kata aku. Urusan menciptakan yang pertama kali itu Allah pasti menggunakan kata-kata apa? Aku. Contoh misalnya Pak, berdoa, ibadah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, itu kata Allah. Bukan berdoalah kepada kami. Kalau berdoa kepada kami berarti iso awe didungo kepada selain Allah. Berdoalah kepadaku, begitu. Berdoalah kepadaku. Terus ingatlah kepadaku. Fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku. Adzkurkum. Maka aku pun ingat kepada kalian. Washkuruli. Syukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan jangan sekali-kali kalian kufur kepadaku. Begitu tuh, kalau urusan kayak begitu langsung kepada Allah. Ada penciptaan itu Allah tidak melibatkan yang lain Pak, yaitu ketika penciptaan pertama. Wa ma khalaqatul jinna wal insa
illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Aku, Pak. Karena aku berarti ini kata para ulama yang dimaksud jin dan manusia di situ adalah jin yang pertama dan manusia yang pertama. Ya Adam maksudnya itu kan. Itu langsung Allah yang menciptakan dengan tangannya, Pak. Allah menciptakan. Jadi urusan makrifat kepada Allah pakai aku. Anallah itu. Allah Allah. Saya adalah Allah itu. Allah enggak pernah. Kami adalah Allah. Wallah, dia adalah Allah, bukan mereka adalah Allah. Anallah, wallah, itu seperti itu, Pak. Tunggal, Pak, itu tunggal. La ilaha illahu, tiada ilah kecuali dia. Kalau nggak disebut Allahnya, dia, Pak. La ilaha illa antah. Tiada ilah kecuali engkau. Jadi engkau itu satu, Pak, bukan kalian. Antum, ngakelan ngono. Jadi urusan-urusan ibadah zikir itu langsung, Pak, kepada Allah. Nah, coba kita kembali ke Ibrahim ayat 7 tadi, Pak. Saya ingin tanya, deklarasinya itu kan la in syakartum la azidannakum. Itu Allah menggunakan kata kami atau kata aku, Bu? La in syakartum, kalau kalian bersyukur maka sungguh kami apa aku di situ? Di terjemahan pakai apa? Aku ya, aku, Pak ya. Itu terjemahan yang benar, aku. Saya ingin tanya, Allah menambah nikmat itu terkait rezeki apa tidak? Rezeki kan? Padahal di ayat yang lain Allah ketika berurusan dengan rezeki Allah menggunakan kata kami, Pak. Tapi terkait dengan nikmat di sini, Pak, penambahan nikmat itu Allah tidak menggunakan kata kami, tapi Allah menggunakan kata apa? Aku akan tambah nikmat itu. Apa, Pak, rahasianya ini, Bu? Hikmah yang bisa kita ambil, Pak, rahasianya apa? Seolah Allah berkata ini, Pak, Ibu, kalau urusan nikmat saya libatkan yang lain. Tapi kalau urusan nikmat buah dari bersyukurmu kepadaku, saya take over. Itulah bahasanya. Dah gak usah ngurus, saya gak akan diurus ini. Saya langsung urusan aku dan kamu. Kalau kau bersyukur kepadaku, maka urusanmu dan aku terkait dengan tambahan nikmat itu. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa bersyukur itu keutamanya sangat apa? Luar biasa, Bapak. Karena itu, Pak, Ibu-ibu, ayo jadi manusia yang bersyukur, ya kan? Supaya apa? Ditambah, dan yang nambah langsung Allah gitu loh. Nggak lewat siapa-siapa. Ya Allah itu semuanya udah di take over oleh Allah. Soal bagaimana cara Allah nambah itu urusan Allah, Pak. Ya bisa lewat yang lain gitu kan. Allah gerakin yang lain kan gitu. Tapi itu langsung Allah yang kerja itu, Masya Allah, luar biasa. Allah kerja bagi siapapun yang mau bersyukur kepadanya. Allah memperhatikan bagi siapapun yang bersyukur kepadanya. Apalagi di situ Allah bersumpah loh, Pak. Di situ kan ada lam ya. Lam itu lam takkid, lam sumpah itu. La azidan, bukan bacanya jangan begini. La azidan, nggak boleh. La azidan itu artinya saya tidak akan menambah. Itu kalau jenengan memanjangkan lamnya nek maca iku ditambah mate iku padha ambek pengertian tidak itu, Pak. La in syakartum la azidannakum. Maca ngono sampean ya. Kalau kalian bersyukur maka aku benar-benar tidak mau menambah. Begitu tuh bahasanya nanti itu. Makanya penting ini bahasa itu kan ya. Penting, tajwid itu penting, Pak. Jadi gimana bacanya? La in syakartum la azidannakum. Enggak pakai tambahan mat. La azidannakum. Maka lam di situ lam qasam, lam di situ lam takkid. Jadi la azidannakum itu artinya apa? Sungguh aku bersumpah benar-benar akan menambah nikmat itu. Begitu, Pak. Artinya Allah nggak main-main dalam persoalan itu.
So itu yang membuat hati kita tenang Pak, lo ya kan? Kan ditambah sama Allah, langsung Allah yang mengcover ya kan? Siapa saya nggak seneng di backup langsung sama Gusti Allah Pak ya. Nek hati senang, hati tenang dong. Nah kalau hati tenang, masalah seberat apapun jadi ringan. Inilah yang dimaksud tadi bahwa syukur itu bisa tolak bala Pak. Syukur itu bisa tolak musibah. Karena yang bisa menolak musibah itu sebenarnya bukan musibahnya itu nggak ada, tidak. Siapa yang nggak dapat musibah Pak? Semua dapat musibah. Tapi sikap kita terhadap musibah itu yang membuat musibah itu jadi berat atau jadi ringan, itu saja. Dan untuk membuat musibah itu jadi ringan, musibah itu jadi kecil, sikap kita. Kalau sikap kita tenang Pak, itu jadi ringan. Nah ketenangan bisa diperoleh dari apa? Dari syukur kepada Allah, karena Allah akan nambah nikmat. Nah kalau Allah kayak hadiah, kayak nikmat kan kita bahagia banget tuh. Misalnya Pak, sampean tiba-tiba dikasih bonus dari kantor tuh kan. Mulai Pak, meski macet gak ngereken balas. Gak apa-apa, yang penting aku nggawa bonus iki kan begitu. Masih macet lah apa-apa, masih melaku lah apa-apa kan begitu tuh kan. Seperti itu Pak. Kalau kita dapat apa la azidannakum hadiah dari Allah, waduh seneng Pak, sehingga problem seberat apapun jadi ringan Saudara. Itu ya hubungannya antara Ibrahim sama An-Nisa 147 itu kan, bahwa kenapa bisa tolak balak dengan syukur ya. Syukur itu menarik nikmat Pak ya kan, dan syukur yang menarik nikmat itu bisa menghasilkan ketenangan, dan ketenangan itulah yang bisa membuat pandangan sikap kita terhadap masalah seberat apapun jadi apa? Ringan. Begitu Pak. Pertanyaan berikutnya, syukur yang kayak apa yang bisa tolak balak kan begitu Pak ya. Nah lanjutin ayatnya itu Pak, yang An-Nisa 147 ya, kita kembali ke An-Nisa 147. Gimana bunyi ayatnya itu? Wa kanallahu syakiran alima. Apa terjemahnya itu? Wa kanallahu syakiran alima. Apa terjemahnya? Dan Allah itu maha mensyukuri, maha mengetahui. Berarti ada dua sifat ya Bu ya. Ada dua sifat Allah ya. Yang pertama apa? Allah itu maha mensyukuri. Yang kedua, Allah itu maha mengetahui. Bu, Pak, kalau Allah maha tahu, ngerti nggak maksudnya? Jadi kan cukup lihat terjemahan aja paham menurut saya. Allah maha tahu itu maksudnya apa? Allah tahu semuanya, yang tersembunyi maupun yang nampak, kan begitu kan? Yang terjadi maupun yang belum terjadi. Itu maha tahu itu begitu, tahu segalanya. Nek maha bersyukur atau maha mensyukuri, bisa nggak kita tanpa lihat catatan kaki menerjemahkan atau menafsirkan maha mensyukuri atau maha bersyukur? Bingung Pak. Karena bersyukur itu biasanya bersyukur kepada yang lebih tinggi toh. Junaidi Sahal, Pak Samsul, Pak Heri bersyukur sama siapa? Ya kan kepada Allah toh. Bapak-bapak, ibu-ibu bersyukur sama siapa? Allah. Lah kalau sifat itu dinisbatkan kepada Allah, Allah bersyukur sama siapa? Allah. Kan bingung kita. Oh Allah itu paling tinggi, ya toh? Allah itu paling apa? Paling tinggi, as-samad, sudah di atas Allah nggak ada lagi. Bersyukur kepada Allah. Kita kalau Allah maha bersyukur sama siapa? Anu itu kan. Sama juga dengan misalnya bukan bersyukur tapi mensyukuri. Biasanya dalam bahasa Indonesia mensyukuri itu membutuhkan objek. Berarti mensyukuri apa? Sesuatu, nikmat. Seseorang mensyukuri pasti mensyukuri apa? Nikmat. Kan begitu ya? Sekarang ada kaidah, Bu. Seseorang mensyukuri nikmat itu pasti seseorang butuh atau membutuhkan nikmat. Karena kesyukuran itu lahir dari keterbutuhan. Loh iya Pak, contohnya Bapak dapat ini ya, dapat box ya, dapat kardus kecil isi makanan ya dah. Misal Bu, wis kenyang
teko mau wis mangan, wis gak arep belas sing jenenge panganan. Terus dibuka ternyata apem. Sing wis makanan sing wis umum ngono lho, Pak. Itu gak enak umum gitu, wis bolak-balik gitu kan. Awake dhewe wis kewenyang dibuka apem. Kira-kira kita bersyukur enggak? Angel, Pak. Kenapa kita enggak ada keterbutuhan? Hah? Allah lo apa maneh? Kan begitu, Pak. Tapi coba setelah dibuka, apa memang? Tapi apemnya kayak plastik, nang jero apemnya kono Mas Antam 1 gram. Wow, pasti wow gitu. Syukurnya kuat, Pak. Kenapa? Seneng. Kenapa seneng? Butuh. Betul nggak? Jadi kaidahnya seseorang mensyukuri nikmat itu biasanya seseorang itu butuh terhadap apa? Nikmat tersebut. Nenek mensyukuri ini kita sifatkan kepada Allah, Pak. Bingung kita. Kalau mensyukuri ini kita nisbatkan kepada Allah, Allah maha mensyukuri. Berarti Allah mensyukuri nikmat. Kalau Allah mensyukuri nikmat, berarti Allah butuh terhadap nikmat. Dan itu mustahil. Nah, terus siapa Pak Ustadz? Nah, inilah pentingnya ngaji. Beda, Pak, kajian tafsir Al-Quran sama kajian tafsir terjemahan Al-Quran. Kalau jenengan menafsirin terjemahannya, nah itu jenenge tafsir terjemahan. Bingung. Wong sing ditafsiri terjemahan loh. Mestinya kita menafsirin apa? Teks aslinya. Teks aslinya itu ya Arabic linguistik, bahasa Arabnya itu. Apa teks asli bersyukur di situ? Apa teks aslinya, Pak? Syakiron. Syakiron. Kata dasarnya syakaro. Syakiron. Teks aslinya apa? Syakiron. Syakiron dari kata dasar apa? Syakaro. Syukur syakaro. Syakaro itu shin kaf ro. Itu adalah nek bahasa Arab ya artinya, Pak, digambarkan kambing yang gemuk mangane titik, itu jenenge syakaro, Pak. Atau pohon yang rindang, buahnya banyak merkel kayak pohon kurma, padahal pohon itu menyerap air sedikit karena dia tumbuh di tempat yang gersang. Itu namanya syakaro, Pak, syukur, Pak. Jadi nek ana wong lembu mangane titik, iku jenenge syukur. Sing mlebu titik tapi sing metu akeh, Pak. Iku jenenge syukur. Berarti syukur itu apa? Syukur itu apa? Metune akeh, mlebune titik iku syukur. Nek ngekei apa banyak memberi itu syukur, sedikit nerima itu syukur. Nah, kalau syukur definisinya seperti itu secara bahasa, berarti kalau dinisbatkan kepada Allah cocok apa enggak? Cocok, Pak. Allah maha mensyukuri, berarti Allah maha banyak memberi. Betul tidak? Nah, sifat syukur ini kalau bisa transcendence, harus nuzul dalam kehidupan kita, Pak, dalam jiwa kita. Kalau kita menjadi jiwa yang bersyukur, berarti apa? Jiwa kita apa? Pikiran kita apa? Selalu ingin memberi, bukan ingin meminta. Ono pejabat bersyukur, berarti pejabat itu ketika dilantik, pikirannya apa yang bisa saya berikan untuk negeri ini lewat jabatanku, begitu, Pak. Bukan apa yang aku iso dapat dari jabatanku, begitu. Itu orang bersyukur itu kufur terhadap nikmat. Dai yang ngono, Pak, ustadz yang ngono, apa yang bisa saya berikan terhadap umat, bukan apa yang bisa saya dapat dari umat, begitu. Oh, dengan tarif, dengan ini macam-macam ini dengan ini. Sama semua, Pak. Suami bersyukur, suami hidupnya itu bagaimana saya bisa memberikan kemanfaatan kepada rumah tangga dan tetangga, kan begitu. Bukan apa yang bisa saya ambil dari rumah tangga itu. Makanya akhirnya wis cerai, Pak. Akhirnya gono gini, ya gara-gara bunuh itu karena nggak pernah bersyukur. Saya baru tahu itu ya di TikTok rame itu. Ya apa rame baru sekarang saya baru buka TikTok, apa sudah lama. Ada rumah makan ayam goreng terkenal, Pak, yang di Surabaya itu kan ya. Itu dulu yang punya resep istrinya, kan, punya resep, terus nikah, Pak.
mendirikan barang-barang. Oh, sekian tahun cerai. Ternyata bojone iku yang daftarno atas nama yang laki, daftar hak patennya itu. Akhirnya merek itu diambil oleh suaminya. Begitu kan. Ini suami ya bisa jadi kurang bersyukur kepada Allah kan begitu kan. Karena mestinya seorang suami itu berpikir apa yang bisa saya berikan untuk rumah tangga saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya, bukan apa yang harus saya terima dari anak-anak saya. Itu. Jadi orang tua juga jangan mikir seperti itu kan begitu. Soal nanti anak kita itu memberi kepada kita, Pak, itu urusan Allah kepada anak-anak kita gitu kan. Itu rezeki kan begitu kan. Jangan terlalu banyak nuntut. Nek wong bonek Surabaya, Pak, syukur itu gampang definisinya. Nek ngekei ngerasoi ketitian, nek nrimo ngerasoi wis kakean. Itu ibu-ibu banget ya. Nek ngekei ngerasoi ketitian, nek nerimo ngerasoi wis akeh. Itu ibu-ibu banget ya. Halo Bu, nek ngekei, Pak kurang itu Pak, tambahno Pak, tambahno Pak. Tapi nek wae nerimo, cukup Pak, cukup. Ojo akeh, Masya Allah cukup. Itu ibu-ibu banget ya. Kok tertawa Bu? Saya ini kualik kaya ini. Nek kualik ya apa? Nek kualik ya apa? Nek ngekei ngerosoi kakean, nek nerima ngerosoi ketitikan kurang. Nek ngekei cukup sakmono, akeh. Tapi nek wae nerima Pak ya kurang. Masya Allah. Ayo kita rubah supaya syukur kita bisa tolak bala, supaya syukur kita bisa tolak musibah, supaya syukur kita bisa membuat nama kita tidak terdaftar di neraka, Pak. Jadilah manusia yang bersyukur. Apa itu bersyukur tadi? Pikirannya selalu bagaimana dia bisa memberi manfaat, bukan bagaimana dia bisa mendapatkan manfaat. Itulah manusia yang bersyukur, yang bisa tolak musibah dalam kehidupannya. Kenapa, Pak? Karena orang nek pikirannya ngekei, Pak, itu hidupnya tenang. Loh iya toh? Orang bersedekah itu kan hidupnya tenang, Pak. Tapi nek wong ngenteni disedekahi, Pak, itu kan kepikiran terus. Aku oleh apa enggak ya saiki ya? Bahkan oleh pun, Pak, kok sakmene ya wingi ya? Kan begitu tuh. Makanya ayo Bapak-bapak, makanya kenapa hidupnya tidak tenang? Sumpah stres, karena dia selalu ingin apa yang aku dapat, bukan apa yang aku berikan. Jadilah manusia, apa yang bisa aku berikan manfaat. Makanya kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu-ibu, Pak, ada pertanyaan? Silakan. Sebelum mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Yang sakit diangkat penyakitnya sama Allah, yang sehat selalu diberi kesehatan. Ada pertanyaan? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mic-nya? Bedanya qanaah sama syukur. Ya. Iya. Qanaah itu sumber, Pak. Sumber kita untuk menjadi orang yang bersyukur. Qanaah itu kan nerimo. Qanaah itu sudah merasa cukup. Ya sumber cukup. Kok sumber cukup? Sumbernya syukur. Amunisinya syukur, Pak. Syukur ini lebih kepada akibat, Pak. Jadi kalau akibat kita qanaah, kita mikirnya itu wis cukup, kan begitu ya. Nek wis cukup, nek ana luwe nih kena wong. Itu orang-orang yang qanaah begitu, dan itulah syukur, Pak. Jadi memang ya qanaah itu ya syukur. Syukur itu ya mesti qanaah. Nek ana wong qanaah ya mestinya syukur. Nek ana wong syukur mestinya dia apa? Qanaah. Qanaah itu sesuatu dia sudah merasa puas dengan apa yang dia dapat. Itu namanya qanaah. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Ya, silakan. Mik di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau menyangkut adab, kalau menurut Allah kan adab itu ada dua. Ya, di dunia dan di akhirat. Sementara kalau kita baca dari Al-Quran itu kira-kira ada 4. Yang pertama itu adab di dunia. Nah, di dunia ini baik adab
terkait dengan biasanya kesehatan jasmani maupun rohani. Sehingga dimana adab di dunia ini nggak ada yang mampu menolak. Karena misalnya sakit jasmani maupun rohani tadi yang dikatakan. Yang kedua itu adab di alam barzakh. Karena di alam barzakh itu kan ada hatta tidak akhirul maut orang ini. Ketika di antara orang kafir meninggal, mereka ingin kembali. Nah, kembali itu kan tersiksa. Apalagi di situ dikatakan la'ali amal sholihan kalah, dia taruh kalah. Aku ingin kembali ke dunia untuk berbuat amal soleh. Tetapi Allah mengatakan, kau lihat di depan itu ada barzakh yang mungkin akan kembali. Berarti kan tersiksa. Yang itu yang kedua, yang ketiga itu di akhirat. Di akhirat itu di dalam surat Al-Quran dikatakan Allah tidak akan melihat kamu, tidak akan mengajak berbicara kamu dan tidak mensucikan kamu. Lahum adabun alim. Nah, setelah itu ada yang satu lagi di surat Al-Fatih di dalam neraka. Wahum mereka ini kuat, berteriak-teriak yang kuat. Padahal dia berarti kan laki-laki, tetapi dia tidak mampu. Nah, di sini merupakan siksa juga. Jadi sehingga kesimpulannya tempat siksa atau azab itu ada 4. Kalau menurut kajian di dalam Al-Quran. Ya, baik. Ya, jadi saya menyebut dunia dan akhirat itu karena umumnya. Azab itu ya di dunia dan di akhirat. Secara terperinci ya dari mulai padang mahsyar yaitu ya tersiksa Pak, ya toh. Tapi biasanya yang calon neraka yang tersiksa itu. Makanya tadi saya sebut yang di nerakanya. Kalau yang calon surga di padang mahsyar ya tidak diazab. Di mana? Di alam kubur ya tidak diazab. Ya, kalau dia sudah menjadi calon surga, dia justru mendapatkan kenikmatan. Jadi itu kalau diperinci tempat azab di akhirat itu di mana saja. Azab di akhirat itu dimulai dari hari kebangkitan, kemudian hari hisab, kemudian di padang mahsyar panas kayak begitu. Itu ya memang iya. Tetapi kan endingnya kan nanti yang paling parah di neraka, azab yang luar biasa yang paling ya paling top markotop itu puncaknya azab. Yeah. Terus di alam barzakh, kenapa? Ya alam barzakh ini kan nggak masuk akhirat, Pak. Nah, masuk mana itu? Masuk dunia kan, masih di dunia. Cuman beda alam gitu saja, beda alam. Kalau di dunia itu kita ini alam nyata, ini di akhirat itu di alam barzakh itu ya masih di dunia, belum di akhirat. Itu namanya waiting room. Jadi barzakh itu waiting room, suruh nunggu dulu. Nah suruh nunggu dulu ini ada 2 kemungkinan, dia tersiksa atau tidak, ya kan? Dia bisa tersiksa di situ sudah tersiksa karena ulahnya di dunia. Tapi tidak disebut juga siksa di akhirat, Pak. Tidak disebut siksa di akhirat. Jadi saya tadi menyebut yang topnya saja, yang orang itu kalau sudah berpikir azab itu ya mesti neraka. Dan yang tadi itu perintilannya itu memang tanda yang menuju ke neraka. Jadi kalau di alam barzakh sudah disiksa itu pasti mampir dulu ke neraka, Pak. Disiksa itu mampir dulu ke neraka, kemudian masuk ke neraka, di padang mahsyar panas masuk ke neraka. Kalau di dunia ya sudah seperti itu. Sedangkan yang tadi jenengan nggak dilihat sama Allah, nggak diperhatiin sama Allah, ya itu di neraka itu, Pak, udah nggak dilihat sama Allah Rabbul Alamin. Begitu kurang lebih. Wallahu a'lam. Ini kan di akhirat. Di akhirat yang dianggap nggak dilihat oleh Allah, tidak diperhatikan. Iya. Di dalam surat Al-Baqarah. Iya. Di akhirat. Di akhirat. Di sholat maghrib di tempat. Iya. Iya. Kalau di surat Al-Mu'minun ayat 119
9 alam barzah. Maksudnya di alam barzah itu ada orang yang mungkin kembali tetapi nggak bisa. Iya, tersiksa. Ya, makanya kalau saya dengan teman-teman itu cara mendoakan orang meninggal itu nggak usah panjang-panjang. Pokoknya kerasan tidak ada. Iya, betul. Sebab kalau nggak kerasan, Pak, kuat ya, saya perhatikan secara sosial. Bagaimana? Padahal Iya. Iya, benar. Yang pertama yang kita nggak bisa mengelak, tetap kalah. Kalau di dunia ini kan kita tetap kalah. Mempertahankan kesehatan itu pada keluarga kesehatan dan lain-lain. Jadi kalau rohani bisa kita pertahankan. Kan tadi itu azab itu ada ketersisaan batin, ketersisaan fisik. Bukan berarti tidak ada musibah. Tadi sudah saya jelasin kan. Bukan berarti kita tidak lepas dari musibah. Siapa orang yang tidak lepas dari musibah? Cuman sikap kita terhadap musibah itu kayak apa? Itu yang membuat apakah musibah itu menjadi tersiksa apa tidak. Ada orang yang sakit malah ya alhamdulillah, Pak. Ada orang yang sakit alhamdulillah. Berarti bagi dia sakit itu tidak menjadi azab kan? Ini enggak menjadi azab, dia syukur dia. Alhamdulillah aku bisa merasakan sih. Ada itu ulama yang kayak gitu yang saya tahu. Ada Nabi Ayub itu yang dia malah menikmati itu yang namanya sakit. Jadi bukan berarti bersyukur tolak musibah itu musibah enggak. Musibah itu tetap ada, masalah itu tetap ada. Cuman dengan syukur hati bisa menjadi apa? Tenang. Dan dengan tenang itu menghadapi musibah seberat apapun, kan begitu tadi saya berulang-ulang, seberat apapun jadi ringan, sebesar apapun jadi kecil. Karena apa? Bahkan kalau itu bisa jadi tidak dianggap ada itu. Kenapa? Kemampuan dia dalam memanage jiwa dia dalam menghadapi musibah. Ya tetap loro kan duit ya ono, Pak. Masa omong syukur tiba-tiba di dunia nggak ada orang yang nggak ada duit. Ya tetap ada orang yang nggak ada duit, ada orang yang sakit, ada orang yang kecelakaan. Tapi dengan kekuatan syukur itulah batin kita merasakan kenikmatan itu. Makanya Nabi itu kalau dapat bala, dapat musibah, itu ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah, ini karena sikap kan itu. Bukan berarti kemudian tidak pernah ada bala. Oh, nggak bisa seperti itu ya. Jadi saya mengatakan bahwa azab itu ada dua di dunia dan akhirat itu pada umumnya. Karena kan kita mintanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu toh, Pak. Yang kita minta kan itu di dunia dan di akhirat. Ini diperinci perjalanannya wakil, Pak. Perinci ini gak hanya papat, luwe mau diperinci itu kan. Perjalanannya itu banyak. Tapi kan pada umum nih, uang itu kepingin apik nang dunia, apik nang akhirat, kan begitu. Akhirat itu paling top apa? Surga dan neraka, kan itu. Jenengan pernah doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min syakhatika wan nar. Kan itu yang kita minta. Dua itu yang kita minta. Ya Allah, aku mohon ridhamu dan surgamu. Aku mohon berlindung kepada dari murka dan nerakamu itu. Karena azab Allah yang paling berat ya neraka, Pak. Nikmat Allah yang paling hebat surga. Itu yang saya maksud dua tadi itu. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.